Disclaimer, cerita ini dibuat oleh penulis hanya untuk hiburan semata. Bila ada kejadian yang melanggar hukum, kami tidak membenarkan tindakan tersebut. Di cerita sebelumnya, Master Xiao mendapatkan beberapa tantangan dari kultivator dunia atas. Namun dia masih dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan mereka semua, Master Xiao merasakan aura yang cukup kuat dari suatu tempat. Kemudian beralih di sebuah hutan, terlihat ada seseorang dari dunia atas yang baru saja sampai di dunia bawah. Menurut wanita yang bernama Ye Zhencheng, dunia bawah sangatlah rumit. Karena dia tidak mengetahui di mana dia saat ini, di saat bersamaan dia cukup dikejutkan dengan kedatangan Master Xiao. Sehingga membuatnya berkata, "Kau muncul di waktu yang tepat. Aku ingin bertanya kepadamu, di mana tempat ini dan seberapa jauh tempat ini dari kerajaan Qin Barat? Dan apakah kau mengenal seseorang yang bernama Xiao Xuan?" Lalu Master Xiao mengatakan bahwa tempat itu adalah kerajaan Qin Barat. Dan dia sendirilah yang bernama Xiao Xuan, sembari mengeluarkan energinya. Ye Zhencheng berkata, "Sungguh suatu kebetulan jika kau memang benar-benar Xiao Xuan." Dan di saat itu juga Ye Zhencheng melesat dengan sangat cepat untuk menyerang Master Xiao. Namun Master Xiao dengan sangat mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Ye Zhencheng sembari dia bergumam. Apakah dia juga berasal dari Istana Pengadilan Abadi? Mengetahui semua serangannya berhasil dihindari, Ye Zhencheng merasa cukup kesal sehingga dia meminta Master Xiao untuk tidak terus melarikan diri. Lalu dia menantang Master Xiao dengan berkata, "Jika kau berhasil menerima satu seranganku, aku akan memberikanmu sebuah senjata spiritual tingkat tinggi. Jadi berhentilah dan jangan terus-terusan melarikan diri." Mendengar tantangan itu, Master Xiao segera menghentikan langkahnya. Dan dia pun menciptakan sebuah perisai energi sembari dia berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti ini dalam hidupku. Kau harus menepati janjimu," sembari menyiapkan sebuah energi yang terlihat sangat kuat di tangan kanannya. Ye Zhencheng berkata, "Aku tidak akan mengingkari janjiku. Selama kau berhasil selamat dari satu pukulanku." Dan di saat itu Ye Zhencheng mengarahkan pukulannya untuk menyerang perisai energi yang diciptakan oleh Master Xiao. Sehingga menimbulkan sebuah ledakan yang luar biasa besar, yang membuat semua orang yang melihat dari kejauhan merasa sangat terkejut. Dan mereka mengira bahwa ledakan itu ditimbulkan oleh pertarungan Master Xiao. Kembali ke dalam pertarungan, terlihat Master Xiao masih baik-baik saja dan hanya menyisakan sebuah lubang bekas dari ledakan energi. Sembari membersihkan bajunya, Master Xiao berkata, "Menurutku, dengan pukulanmu itu, satu senjata spiritual di tingkat keabadian tidaklah cukup." Mendengar hal itu Ye Zhencheng merasa cukup kesal sembari meminta Master Xiao untuk tidak bersikap sombong. "Tapi dengan kemampuanmu yang dapat menerima seranganku dengan baik-baik saja, kau memang layak atas reputasimu. Ambillah ini senjata spiritual yang telah aku janjikan padamu," ucap Ye Zhencheng sembari melemparkan sebuah benda kepada Master Xiao. Dan Master Xiao menangkap benda itu sembari dia bertanya, "Apa fungsi dari Liontin Giok ini?" Namun Ye Zhencheng malah meminta Master Xiao untuk tidak terlalu banyak bertanya. Dan dia juga memintanya untuk bersyukur karena telah mendapatkan benda itu darinya. Namun sebenarnya di dalam benaknya Ye Zhencheng merasa cukup kesal karena menurutnya pukulannya tadi kurang tepat dan dia ingin memukul Master Xiao lagi. Lalu Ye Zhencheng mulai menjelaskan kegunaan dari Liontin Giok itu dengan berkata, "Liontin Giok itu bernama rahasia Giok Ki keberuntungan, yang merupakan benda bawaan Ki keberuntungan yang mengandung hukum surga. Selama kau bertarung dengan kultivator tingkat atas dan memenangkannya, kau bisa mendapatkan sebagian dari keberuntungannya." Setelah mendengar jawaban dari Ye Zhencheng, Master Xiao menatap Liontin Giok itu sembari dia bergumam, "Ini adalah benda yang cukup aku butuhkan, jika benda ini sangat kuat. Mengapa orang ini muncul tanpa alasan dan memberikan benda ini kepadaku?" Di saat bersamaan notifikasi sistem muncul dengan memberitahukan, "Sistem mendeteksi keberadaan rahasia keberuntungan Giok. Sistem akan memuat satu misi untuk host." Tak berselang lama misi dari sistem muncul yang berisi tentang ajari semua murid keterampilan pembukaan dan penggabungan tubuh. Saat murid berhasil mempraktekkan penggabungan tubuh, murid akan dapat mencapai keadaan tubuh nasional, ramuan dan pedang. Dan untuk hadiah dari menyelesaikan misi ini, sistem akan diperbarui dan diatur ulang. Mengetahui misi dapat ditingkatkan,
Master Xiao merasa cukup terkejut. Karena dia tidak pernah berpikir jika Liontin Giok itu dapat mempengaruhi sistem. Setelah itu Master Xiao bertanya nama belakang dari Ye Zhencheng dan alasannya datang ke kerajaan Qin Barat. Lalu Ye Zhencheng memberitahukan nama lengkapnya kepada Master Xiao. Namun sebelum Ye Zhencheng menjawab pertanyaan Master Xiao, dia lebih dulu bertanya apakah Master Xiao benar-benar ingin berurusan dengan Kaisar Pengadilan Abadi, dan dengan tegas Master Xiao membenarkan hal itu. Mendengar keseriusan Master Xiao, Ye Zhencheng meminta Master Xiao untuk membuat sebuah kesepakatan dengan berkata, naiklah ke Istana Pengadilan Abadi dan kalahkan 10 kultivator teratas dalam daftar peringkat. Kemudian persiapkan Liontin Giok untuk mendapatkan keberuntungan yang cukup. Setelah itu aku akan membantumu mengalahkan Kaisar Pengadilan Abadi dan menggantikan posisinya. Bagaimana, apakah kau setuju? Mendengar kesepakatan itu Master Xiao bergumam. Membantunya menghabisi Kaisar Pengadilan Abadi dan menggantikannya. Hanya orang dari alam yang lebih tinggi yang akan berani mengatakan hal seperti itu. Sembari tersenyum tipis Master Xiao berkata, aku khawatir kau bukan berasal dari Istana Pengadilan Abadi. Jika aku tidak salah, kau seharusnya datang dari kerajaan ilahi di atas Pengadilan Abadi. Dan Ye Zhencheng memuji Master Xiao karena telah mengatakan hal yang benar. Dan dia juga mengaku bahwa dia memang berasal dari kerajaan ilahi. Setelah itu Ye Zhencheng berlalu pergi meninggalkan Master Xiao. Sembari dia mengatakan bahwa dia akan mencari jenius lainnya. Dan mereka akan berjumpa lagi bila Master Xiao berhasil mencapai peringkat pertama di daftar peringkat Istana Pengadilan Abadi. Sembari melihat kepergian Ye Zhencheng, Master Xiao bertanya-tanya apakah kerajaan ilahi ingin memperbaiki Istana Pengadilan Abadi. Beberapa saat telah berlalu dan kini berpindah di kediaman Master Xiao. Terlihat di malam itu Zhao Xuan sedang berjalan menuju tempat itu. Setibanya di depan pintu, secara tiba-tiba Zinu keluar dari kediaman Master Xiao sembari mengatakan bahwa dia akan mengajarkan metode yang diberikan oleh Master Xiao kepada murid lainnya. Ketika melihat Zhao Xuan berada di hadapannya, Zinu bertanya mengapa Master Zhao Xuan hanya berdiri di tempat itu tanpa mengeluarkan suara. Sebelum Zhao Xuan menjawabnya, Master Xiao lebih dulu menghampirinya sembari bertanya mengapa seniornya hanya berdiri di tempat itu. Dan dengan sedikit muram Zhao Xuan berkata bahwa ada yang ingin dia katakan kepada Master Xiao. Mendengar hal itu Zinu tersenyum tipis sembari berjalan pergi dari tempat itu. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu mereka berdua. Lalu Master Xiao segera meminta Zhao Xuan untuk masuk ke dalam kediamannya jika ada yang ingin dia katakan. Menanggapi hal itu Zhao Xuan merasa cukup malu, hingga membuat wajahnya menjadi merah merona tanpa menjawab perkataan Master Xiao. Karena yang sebenarnya terjadi sedang ada keributan besar di dalam pikirannya. Tentang perasaan yang dipendamnya kepada Master Xiao. Melihat seniornya hanya terdiam, Master Xiao kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Zhao Xuan malah meminta Master Xiao untuk berhenti bicara. Dan di saat itu juga Zhao Xuan menutup matanya sembari mendekatkan bibirnya kepada Master Xiao. Yang membuat Master Xiao merasa cukup terkejut. Dan dengan terbata-bata Master Xiao meminta Zhao Xuan untuk menghentikan tindakannya, sehingga Zhao Xuan pun menghentikan tindakannya dan menunduk di hadapan Master Xiao, yang membuat Master Xiao kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada seniornya. Dengan wajah yang telah menjadi merah, Zhao Xuan berkata, "Mengapa kau terlalu banyak memberiku pertanyaan? Apakah kau tidak ingin?" Dengan wajah yang mulai menjadi merah, Master Xiao mengatakan bahwa bukannya dia tidak mau. Mendengar jawaban itu, Zhao Xuan kembali mendekatkan tubuhnya. Sembari dia meminta Master Xiao untuk tidak terlalu banyak bicara. Dan pada akhirnya malam yang dipenuhi dengan kemesraan pun terjadi di antara Master Xiao dan Zhao Xuan. Tak terasa malam berlalu dengan begitu cepat, dan hari pun kini telah berubah menjadi pagi dengan sinar mentari yang menerpa hangat di kediaman Master Xiao. Di dalam ruangan Master Xiao, terlihat saat ini Master Xiao masih saling berhadapan dengan Zhao Xuan di atas ranjang dengan pakaian yang masih terbuka. Setelah tersadar Master Xiao menatap tanda naga yang berada di dalam lengannya. Dan di saat bersamaan notifikasi sistem muncul memberitahukan. Terdeteksi salah satu murid host telah menyelesaikan pemurnian garis keturunan naga surgawi. Sehingga mengubahnya menjadi garis keturunan naga abadi. Dan host mendapatkan pengembalian berupa garis keturunan naga purba kuno.
yang akan meningkatkan garis keturunan naga abadi dan dewa. Menurut Master Xiao, sejak dia menggunakan energi bintang untuk meningkatkan garis keturunan naga di alam kemenangan naga, muridnya benar-benar berubah menjadi naga, dan tertidur sepanjang waktu untuk mencerna kekuatannya. Dan Master Xiao juga tidak menduga karena muridnya melekat dengannya. Tidak hanya garis keturunannya yang dimurnikan, tapi garis keturunan muridnya juga telah dimurnikan. Sembari menatap wajah Zhao Xuan yang masih tertidur di sampingnya, Master Xiao bergumam bahwa dia tidak mengira jika akan terjadi hal seperti ini. Lalu dengan senyuman penuh kasih sayang Master Xiao mencoba mengarahkan tangannya untuk menyentuh wajah dari Zhao Xuan. Namun di saat bersamaan Master Xiao dikejutkan dengan suara Zinu yang berteriak dengan sangat keras memanggil dirinya. Yang seketika itu membuat Master Xiao merasa cukup kesal. Dan terlihat Zhao Xuan yang ikut terbangun sembari dia bertanya mengapa dia berada di tempat itu. Namun ketika dia mengingat kejadian yang terjadi tadi malam, wajah dari Zhao Xuan kembali menjadi merah, dan dia pun segera menatap Master Xiao yang saat ini juga tengah menatapnya tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Karena kecanggungan yang terjadi pada saat itu, Master Xiao segera memakai pakaiannya kembali sembari dia berkata, "Kakak senior kau bisa tidur lebih lama, aku akan menemui Zinu lebih dulu. Dan kita akan bertemu lagi nanti di aula leluhur." Setelah mengatakan hal itu Master Xiao berjalan pergi meninggalkan Zhao Xuan yang saat ini masih terpaku dengan apa yang telah terjadi. Dengan dipenuhi rasa malu Zhao Xuan bergumam, "Tadi malam apakah aku dan junior Xiao Xuan benar-benar melakukannya?" Kemudian beralih kepada Master Xiao yang telah menemui Zinu yang kini dengan wajah polosnya Zinu berkata, "Master, mengapa wajah Anda begitu merah, tanpa berbalik?" Master Xiao mengatakan bahwa itu semua karena matahari saat ini sangatlah terik. Namun Zinu tetap saja mengejek Master Xiao dengan tingkahnya. Beberapa saat telah berlalu, dan kini terlihat Zhao Xuan telah berada di depan aula leluhur Sekte Hongmeng. Sembari memasuki aula leluhur itu Zhao Xuan bergumam, "Sebentar lagi Junior Xiao akan dipromosikan menjadi makhluk abadi. Ketika dia telah sampai di Istana Pengadilan Abadi, pasti dia akan disambut oleh dunia baru yang sama sekali berbeda. Kehidupan makhluk abadi sangatlah panjang, mungkinkah dia akan mengingatku dan Sekte Hongmeng setelah ribuan tahun berlalu? Tapi dengan tulus aku berharap perjalanannya akan dilancarkan. Dan aku juga berharap dapat menyusulnya suatu saat nanti." Di saat Zhao Xuan memanjatkan doa, salah satu papan nama yang berada di jejeran leluhur Sekte Hongmeng mengeluarkan sebuah energi yang langsung menyeret Zhao Xuan masuk ke alam bawah sadarnya. Disertai sebuah suara yang berkata, "Aku merasa kau telah membawa keberuntungan Sekte Hongmeng. Apakah kau adalah kepala Sekte Hongmeng saat ini?" Dengan cukup terkejut Zhao Xuan mengatakan bahwa dia memanglah kepala Sekte Hongmeng saat ini. Lalu dia bertanya tentang siapa yang berbicara dengannya saat ini. Dan di saat itu juga energi itu membentuk sebuah wujud seorang lelaki tua. Lalu lelaki tua itu berkata, "Aku adalah pemimpin generasi pertama Sekte Hongmeng. Karena kau adalah pemimpin Sekte Hongmeng saat ini, pasti kau telah membaca buku surgawi Hongmeng yang telah aku tinggalkan." Mendengar hal itu Zhao Xuan bertanya apakah kau adalah leluhur Jiu Meng yang telah meninggalkan buku surgawi Sekte Hongmeng. Sembari menunjukkan sebuah token, leluhur Jiu Meng berkata, "Aku mengatakan bahwa di saat Sekte Hongmeng telah menjadi sekte besar, semua keberuntungan yang aku tinggalkan akan dapat digunakan oleh semua orang. Selain bagian-bagian yang memberikan tampilan baru pada Sekte Hongmeng, masih ada kekuatan bintang dalam jumlah yang tak terbayangkan di bawah tanah ini. Dengan token ini, kau dapat dengan bebas menggunakan segala sesuatu di tanah ini. Token ini juga berisi semua pengalaman yang aku peroleh dari berlatih dalam kehidupan ini, serta keterampilan dari buku surgawi Hongmeng yang aku temukan dari reruntuhan kuno. Dengan mempraktikkan metode ini dan menggunakan token Hongmeng, kau dapat mengikat takdirmu sendiri ke Sekte Hongmeng. Dan kau akan terbebas dari tanah ini. Aku mengandalkan metode ini untuk mengubah diriku dari seorang pelayan di sekte luar menjadi seperti hari ini di halaman keabadian. Tanah Hongmeng sebenarnya lebih luar biasa dari apa yang kau kira, dan kau akan mengetahuinya setelah menjadi satu dengan token ini." Dan di saat itu juga leluhur Jiu Meng memberikan token itu kepada Zhao Xuan, sehingga membuat Zhao Xuan mengatakan jika keberuntungan dari Sekte Hongmeng sebenarnya bukan darinya, melainkan dari adik juniornya,
namun tanpa memperdulikan perkataan dari Zhao Xuan, token itu dengan paksa mulai memasuki tubuh dari Zhao Xuan, yang membuatnya merasa cukup kesakitan. Setelah itu leluhur Jiu Meng berkata, mengenai siapa yang menyebabkan keberuntungan untuk Sekte Hongmeng. Aku sudah membuat keputusanku sendiri, kau tidak perlu membicarakannya lagi. Dan kau hanya perlu membuktikan padaku bahwa kau layak mendapatkan kekuatan ini. Beralih di aula leluhur Sekte Hongmeng, ketika Master Xiao sampai di tempat itu dia bertanya mengapa seniornya belum datang. Namun ketika dia memasuki ruangan itu, pandangannya tertuju kepada salah satu papan yang memancar sebuah energi. Kembali kepada Zhao Xuan yang saat ini terlihat cukup kelelahan hingga membuatnya terduduk lemas seperti baru saja melakukan sebuah pertarungan. Lalu leluhur Jiu Meng bertanya bagaimana bisa dengan kemampuanmu ini kau menjadi pemimpin di Sekte Hongmeng. Dan leluhur Jiu Meng berpikir bahwa Sekte Hongmeng telah mengalami kemunduran. Kemudian leluhur Jiu Meng mengeluarkan sebuah energi pada tangannya. Sehingga membuat sebuah tatanan dari Sekte Hongmeng mulai muncul di tempat itu. Yang membuat Zhao Xuan merasa cukup terkejut sembari dia berkata, apakah ini Sekte Hongmeng? Dan di saat itu juga leluhur Jiu Meng mengarahkan energinya ke tatanan Sekte Hongmeng sembari dia berkata, daripada kau mempermalukanku di masa depan, lebih baik aku menghancurkanmu sekarang. Namun sebelum energi itu mengenai tatanan Sekte Hongmeng, Zhao Xuan lebih dulu menghalangi energi itu, hingga membuat Zhao Xuan terluka dan berteriak dengan sangat kesakitan. Dan dia pun tersungkur tanpa dapat berbuat apa-apa di hadapan leluhur Jiu Meng. Meskipun begitu Zhao Xuan masih mencoba untuk berdiri sembari dia berkata, Sekte Hongmeng memang telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi Sekte Hongmeng tidak pernah menyerah pada siapapun. Jika tidak ada Sekte Hongmeng, aku tidak tahu sudah berapa kali akan meninggal. Mungkin aku belum cukup kuat, tapi aku tidak bisa begitu saja membiarkan orang lain menghancurkan Sekte Hongmeng di depanku. Dan di saat itu juga Zhao Xuan mengarahkan tebasan energinya ke arah leluhur Jiu Meng yang berada di hadapannya. Mendengar semua yang telah dikatakan oleh Zhao Xuan, leluhur Jiu Meng tersenyum tipis sembari dia berkata, ini sudah cukup, mulai sekarang Sekte Hongmeng sepenuhnya akan diserahkan kepadamu. Dan di saat bersamaan Zhao Xuan merasa seperti terdorong dari alam bawah sadar itu hingga membuatnya seperti akan terjatuh. Namun Master Xiao yang berada di sana lebih dulu menangkap tubuh dari Zhao Xuan. Lalu Master Xiao menanyakan apa yang telah terjadi. Melihat Master Xiao begitu dekat dengannya, wajah dari Zhao Xuan mulai menjadi merah. Setelah kembali berdiri Zhao Xuan memegangi kepalanya sembari dia berkata, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kapan kau datang ke tempat ini? Kemudian Master Xiao mulai menjelaskan bahwa setelah dia memberikan instruksi pada muridnya, dia segera pergi ke aula leluhur namun dia tidak melihatmu di tempat ini. Aku mengira kau sedang terikat oleh hal lain sehingga aku menunggumu di tempat ini. Tapi pada saat itu aku menemukan ada energi bintang yang melonjak di tempat ini. Dan setelah energi bintang itu muncul, mereka dengan cepat menghilang tanpa meninggalkan jejak. Jadi aku berpikir bahwa kau sedang menemukan sebuah peluang di tempat ini. Setelah mendengar penjelasan Master Xiao, Zhao Xuan mulai berpikir sembari dia berkata, apa kau baru saja mengatakan bahwa kau merasakan energi bintang? Memang apa itu energi bintang? Kemudian Master Xiao mulai menunjukkan sebuah energi bintang di tangannya sembari dia berkata, energi itu adalah bagian dari kekuatan keberuntungan. Kau juga telah memurnikan Qi Ungu Hongmeng yang sebenarnya merupakan energi yang sama, tetapi dengan tingkat yang berbeda. Sembari menatap tangannya Zhao Xuan bergumam, apakah energi bintang sama dengan Qi Ungu Hongmeng? Jika begitu aku harus memurnikan energi bintang sama dengan memurnikan Qi Ungu Hongmeng. Aku akan mencobanya, dan di saat itu juga Zhao Xuan mulai memfokuskan energi bintang yang berada di dalam tubuhnya. Sehingga kini membuat energi bintang mulai keluar dan berkumpul di sekitar Zhao Xuan. Dan setelah beberapa saat akhirnya Zhao Xuan berhasil mengumpulkan energi bintang itu dan menunjukkannya kepada Master Xiao. Sehingga Master Xiao memberi selamat atas pencapaian dari Zhao Xuan. Setelah itu Zhao Xuan mengeluarkan token yang diberikan oleh leluhur Jiu Meng sembari dia bergumam. Meskipun semua luka di tubuhku telah sembuh setelah keluar dari ruang hampa itu. Tapi token ini masih tetap ada bersamaku, berarti apa yang baru saja terjadi adalah benar. Kemudian Zhao Xuan menyerahkan token itu kepada Master Xiao.
Sehingga setelah menerima token itu Master Xiao bertanya tentang benda apakah itu. Namun secara tiba-tiba token itu mengeluarkan sebuah energi dan kembali ke tangan Zhao Xuan. Yang membuat mereka berdua merasa cukup terkejut. Menurut Master Xiao token itu telah terikat dengan Zhao Xuan hingga membuatnya kembali kepadanya. Setelah itu mereka berdua saling berpegangan tangan. Sembari Zhao Xuan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan yang ingin dia sampaikan kepada Master Xiao. Dan di saat bersama notifikasi sistem muncul memberitahukan bahwa sistem mendeteksi bahwa host memperoleh buku khusus surgawi Hongmeng. Karena sistem masih membutuhkan waktu untuk mencapai level tertentu. Sistem akan memberikan misi sampingan, dan setelah host menyelesaikan misi sampingan, host akan mendapatkan hadiah yang besar. Mengetahui hal itu Master Xiao merasa cukup terkejut karena dia tidak menyangka jika sistem memiliki tugas sampingan. Lalu notifikasi sistem kembali muncul dengan memberitahukan. Selama berbulan-bulan, semua kontribusi host yang diberikan kepada Sekte Hongmeng akan diubah menjadi poin kontribusi. Dan semua kemajuan dari semua murid yang telah dicapai juga akan diubah menjadi koin kontribusi. Pada saat yang sama store sistem akan dibuka, dan host dapat menggunakan poin kontribusi untuk membeli barang dari store sistem. Mengetahui bahwa ada store pada sistem, Master Xiao meminta sistem untuk membukanya agar dia dapat melihatnya. Dan tak berselang lama sistem pun telah membuka fitur store sistem, yang berisi berbagai benda spiritual langka dan garis keturunan langka dengan harga 10.000 poin kontribusi. Melihat ada garis keturunan naga di dalam store sistem, Master Xiao merasa cukup kesal karena dia telah membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkannya. Lalu Master Xiao memilih hadiah yang berkaitan pada garis keturunan naga. Sehingga sistem memulai misi sampingan, dengan meminta host untuk mengumpulkan poin kontribusi dalam waktu 1 bulan. Dan penyelesaian akan dilakukan pada saat itu. Setelah semua itu Master Xiao bertanya kepada Zhao Xuan tentang apa yang terjadi padanya 2 hari belakangan ini. Lalu Zhao Xuan menjawabnya dengan berkata, "Junior Xiao Xuan, kau pasti akan mencapai sesuatu yang bahkan tidak terbayangkan dalam hidupku. Jadi di masa depan aku berharap kau tetap mengingatku dan Sekte Hongmeng." Mendengar hal itu Master Xiao merasa cukup terkejut. Lalu dia menggenggam tangan Zhao Xuan sembari berkata, "Jangan khawatir Senior Zhao Xuan, di masa depan aku pasti akan membawa Sekte Hongmeng ke alam keabadian bersamaku." Mendengar perkataan Master Xiao, Zhao Xuan merasa cukup terkejut sembari dia bertanya apa yang dibicarakan oleh Master Xiao. Karena menurutnya hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang dewa. Sembari tersenyum lepas, Master Xiao meminta Zhao Xuan tidak membicarakan hal itu terlebih dulu. Lebih baik untuk saat ini mereka berbagi keterampilan untuk mengembangkan kekuatan bintang yang mereka miliki. Setelah beberapa saat, kini terlihat Master Xiao telah memberikan begitu banyak keterampilan kepada Zhao Xuan. Sehingga membuatnya bertanya-tanya. Meskipun begitu Master Xiao malah meminta Zhao Xuan untuk membagikan keterampilan itu pada muridnya yang lain. Karena siapapun yang memiliki kekuatan bintang dapat mempelajarinya. Lalu Zhao Xuan bertanya apakah dengan membagikan keterampilan itu ke seluruh murid Sekte Hongmeng. Master Xiao serius ingin membawa seluruh Sekte Hongmeng bersamanya. Dan Master Xiao berkata bahwa dia sangat serius. Namun ada persyaratan yang harus dilakukan yaitu, jika ada murid Sekte Hongmeng ingin mundur dari Sekte Hongmeng, kultivasi dan ingatan mereka tentang keterampilan ini harus dihapuskan. Di saat bersamaan notifikasi sistem kembali muncul memberitahukan, terdeteksi host telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan sekte. Sehingga host mendapatkan 1000 poin kontribusi, setelah para murid membuat kemajuan dengan metode yang diberikan oleh host. Sistem akan menghitung poin kontribusi mereka sebagai hadiah untuk host. Melihat dia hanya mendapatkan 1000 poin setelah memberikan begitu banyak pelatihan, Master Xiao bertanya kepada sistem, jika seorang murid mendapatkan kemajuan atas metode yang dia berikan, berapa poin kontribusi yang akan dia dapatkan? Lalu sistem memberitahukan bahwa jika murid di tahap pelatihan Ki menerobos, host akan mendapatkan 1 poin, dan bagi murid yang berada di tahap pembangunan fondasi menerobos, host akan mendapatkan 10 poin, bagi murid yang berada di tahap Golden Core, host akan mendapatkan 100 poin, setelah itu jika kultivasi di atasnya dapat dicapai, pencapaian murid akan dikalikan 10 kali lipat. Setelah mendengar penjelasan dari sistem,
Master Xiao merasa bahwa poin yang ditawarkan cukup menarik. Tapi menurutnya bakat dari seorang murid sangatlah menentukan hasil poin yang akan dia dapatkan. Dan dia berniat untuk memperbaiki kualitas bakat yang dimiliki oleh seluruh murid di Sekte Hongmeng. Setelah berpikir untuk beberapa saat, pada akhirnya Master Xiao menemukan sebuah cara. Lalu dia berjalan pergi meninggalkan Zhao Xuan sembari dia berkata, "Senior Zhao Xuan, aku akan pergi dulu, karena ada yang perlu aku lakukan. Dan mari kita bersenang-senang lagi nanti malam." Mendengar perkataan Master Xiao, wajah dari Zhao Xuan menjadi merah merona sembari dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dimaksud oleh Master Xiao.